dahulu. Sebelum kita mulai materi terlebih dahulu, saya melihat kelengkapan siswanya, kerapian, kemudian ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita hari ini kita membahas tentang tayamum. Nah, sekarang sebelum kita masuk di materi tayamum, siapa yang sering melakukan tayamum? Ada yang sudah pernah melakukan tayamum? Ya. Nah, kenapa bisa kita tayamum? Karena apa? Penyebab apa? Tidak ada air. Pertama, tidak ada air. Kedua, apa? Karena sakit. Mungkin sakitnya tidak bisa dia menyentuh air. Maka dibolehkan untuk melakukan tayamum. Tapi kalau dari hal-hal yang tidak bisa dilakukan tayamum tidak boleh, tetap kita berwudu. Jadi itu tayamum, ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk di materi, hal-hal yang perlu diperhatikan tentang tujuan pembelajaran. Pertama, kita harus tahu apa itu pengertian dari tayamum. Kedua, hal-hal yang membolehkan tayamum. Kemudian niat tayamum. Kemudian rukun dari tayamum. Itulah yang harus kita pelajari pada hari ini, yaitu hari ketiga, ya. Jadi di sini ada tentang tayamum, ya. Materi tentang tayamum. Apa itu tayamum, ya? Apa itu tayamum? Tayamum adalah menyambut debu tangan yang bersih ke muka dan kedua tangan sebagai ganti wudu dan mandi wajib ketika tidak mendapatkan air atau karena sakit. Nah, syarat-syarat tayamum. Pertama, sudah masuk waktu sholat. Ya, sudah masuk waktu sholat, mungkin pada saat itu dia tidak mendapatkan air, maka dengan cara itu dia harus tayamum. Kedua, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya, ya itu dibolehkan untuk tayamum. Sudah jauh tempatnya mencari air tetapi tidak dia mendapatkan air karena waktu sholat sudah akan tiba, maka dengan sendirinya dia melakukan tayamum. Kedua, dengan tangan yang suci dan berdebu, ya. Kalau tayamum itu bukan pakai air tetapi pakai debu. Debunya itu harus yang benar-benar terhindar dari najis. Kemudian menghilangkan najis terlebih dahulu jika ada. Artinya sebelum kita bertayamum kita benar-benar menghilangkan najisnya pada saat kita mau bertayamum. Kita pastikan apakah tanah itu bersih dari najis atau tidak. Nah, itu, ya. Nah,
lembaran soal ini, kemudian kalian kerjasama di rumah. Nanti pertemuan berikutnya baru kita presentasikan di depan masing-masing. Jadi di situ saya harus akan mengambil nilainya lagi. Jadi tugasnya nanti kalian kerja kelompok di rumah. Nanti pertemuan berikutnya baru kita presentasi. Oke, jadi minggu depan kita akan membahas masalah materi tentang salat jamaah. Jadi kalau kita membahas salat jamaah, pasti kalian harus paham bahwa salat jamaah itu apa. Ya, tahu salat jamaah? Tahu. Ya, oke, jadi untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, kemudian bisa menjadi pengalaman. Mengakhiri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, sebelum kita pulang, saya minta kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Silakan sebelum kita pulang, silakan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Silakan pimpin ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan Islam masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.